Sebagai contoh, pada September tahun 2023, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di salah satu universitas negeri yang melibatkan rektor periode 2020 hingga tahun 2024 dengan 7 orang lainnya. Rektor tersebut memerintahkan bawahannya untuk menyeleksi calon mahasiswa baru secara personal, termasuk dengan menimbang gaji dan kesanggupan orang tua calon mahasiswa untuk membayarkan sejumlah uang. Total dana suap yang dikantongi mencapai 5 miliar rupiah yang kemudian dialihkan dalam bentuk tabungan deposito dan emas batangan. Dari kasus tersebut, ironi dari banyaknya modus korupsi ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi adalah lahan basah bagi para oknum tak bertanggung jawab yang dapat menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, yang tentu daya rusaknya sangat amat besar, di mana perguruan tinggi yang seharusnya menghasilkan para agent of change dan mengabdi demi kepentingan rakyat, justru terjadi penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Maka, upaya dalam pemberantasan korupsi di perguruan tinggi itu diperlukan langkah-langkah yang strategis, diantaranya pengawasan internal dan eksternal melalui audit rutin serta pembentukan unit pengendalian intern untuk meminimalisir peluang terjadinya korupsi. Memastikan setiap tindakan melanggar hukum dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti, diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan proses penerimaan mahasiswa baru harus diterapkan dalam membuka akses informasi yang luas kepada publik. Yang kedua, penindakan atau penegakan hukum, sanksi yang tegas harus diterapkan kepada mereka yang terbukti melakukan korupsi dan harus menimbulkan efek jera. Dan yang ketiga, edukasi anti korupsi harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi dan perlu ditanamkan kepada seluruh sivitas akademika melalui program pendidikan, sosialisasi, dan juga kampanye. Kita sadari betul, pemuda dalam hal ini khususnya mahasiswa perlu terlibat dalam upaya mencegah korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi. Kita, mahasiswa, bagian penting dari masyarakat dengan sebagai agen perubahan yang bertindak sebagai katalisator dan mengelola perubahan yang terjadi. Bagaimana tidak, kompetensi intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran itu kita miliki. Dengan kemampuan ini, kita mampu mengkritisi kebijakan korup, menyuarakan kepentingan rakyat, dan menegakkan hukum